Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Ramadan dengan NIM 19 12 13 10. Prodi saya yaitu Sistem Informasi, daerah asal Bantul Yogyakarta, dan usia saya 20 tahun. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan bengkel OKTek. Presentasi ini juga untuk memenuhi nilai UAS matkul kepemimpinan. Profil pemimpin bengkel. Nama Galang Ramadan, tempat tanggal lahir Yogyakarta 29 November 2001. Alamat Surawajan, Banguntapan, Bantul, usia 20 tahun. Visi, misi, dan strategi. Visi: menjadi bengkel yang jujur dan terpercaya, serta menjadi penyedia spare part dan jasa servis yang unggul. Misi yaitu ada 4. Yang pertama, memudahkan masyarakat dalam menjaga keawetan kendaraan bermotor. Nomor 2, memprioritaskan kepuasan konsumen. Dan yang ketiga, mempertahankan mutu kerja serta mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Strateginya, yang pertama, menjaga pelayanan agar pelanggan semakin loyal. Yang kedua, menawarkan harga yang kompetitif dengan banyak keunggulan. Nomor 3, menjalankan bisnis online. Dan yang terakhir, yaitu mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Berikut adalah proses untuk memulai memimpin, yaitu yang pertama memahami gaya kepemimpinan yang dipakai. Dengan memahami gaya kepemimpinan yang dipakai, kita menjadi mudah untuk mengutarakan apa yang akan materi apa yang akan kita bicarakan kepada bawahan kita. Terus yang nomor 2 adalah membangun interaksi yang baik dengan bawahan. Dengan membangun interaksi yang baik di dalam bisnis, maka proses yang ada di dalam bisnis akan berjalan dengan lancar dan baik. Nomor 3 adalah menjadi pembicara yang hebat. Proses memimpin harus menjadi pembicara yang hebat karena jika kita malu atau minder untuk berbicara, maka karyawan atau bawahan malas atau tidak mau untuk mendengar suara atau pendapat dari kita. Yang keempat, adalah memotivasi karyawan agar semangat dalam bekerja. Untuk menjadi pemimpin, prosesnya adalah memotivasi karyawan agar semangat dalam bekerja. Dengan memotivasi tersebut, maka karyawan akan meningkatkan etos kerjanya, dan ini akan menjadi hal baik di dalam perusahaan kita yang akan meningkatkan income atau meningkatkan suatu keuntungan yang ada di dalam perusahaan ini. Terus yang terakhir adalah menciptakan lingkungan bisnis yang baik. Menciptakan lingkungan bisnis yang baik ini juga bersinggungan dengan yang tadi adalah membangun interaksi yang baik. Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang baik, maka di dalam perusahaan tersebut akan tenang. Jadi tidak ada gap atau musuh antara pemilik dan karyawan ataupun karyawan dengan karyawan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang saya pakai adalah demokratis. Karena jika ada suatu permasalahan di dalam bengkel, para anggota ataupun karyawan lain boleh mengemukakan pendapatnya tentang solusi yang akan digunakan untuk menghadapi masalah tersebut. Contohnya, tidak mengedepankan ego sendiri untuk mengambil keputusan dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Di dalam permasalahan bengkel tersebut pasti ada masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal dan eksternal ini harus diselesaikan dengan rapat ataupun forum antar anggota dan pemilik bengkel tersebut, karena gaya kepemimpinan yang dipakai adalah demokratis, jadi semua orang bebas mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya adalah menghadapi masalah internal dan eksternal. Untuk menghadapi masalah internal yaitu dengan cara mencari akar permasalahan dari konflik tersebut. Yang kedua adalah jangan menyalahkan orang lain. Yang nomor 3, memahami fakta yang terjadi dalam perusahaan.
Dan yang keempat adalah menerapkan sikap profesionalitas dalam bekerja. Setelah empat cara tersebut dilakukan, maka masalah yang terjadi akan minimal. Untuk selanjutnya adalah masalah eksternal, yaitu siap mengganti rugi apabila memang kesalahan dari bengkel. Eksternal di sini adalah masalah bengkel dan konsumennya, yaitu bengkel siap mengganti rugi apabila kesalahan yang dilakukan tersebut dari bengkelnya. Terus yang kedua, menjelaskan kepada konsumen tentang masalah utama yang dihadapi. Untuk menyelesaikan masalah, bengkel harus menjelaskan kepada konsumen masalah utama yang terjadi di dalam permasalahan tersebut. Itu masalah utamanya apa. Jika masalahnya itu sudah ketemu, maka akan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Untuk selanjutnya adalah proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi. Dengan melakukan semacam forum atau rapat bersama mengenai tujuan serta visi misi bengkel, agar para anggota lebih paham arah tujuan dari bengkel tersebut. Yang terakhir adalah langkah konkret agar perusahaan atau organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi, yaitu dengan cara membuka sosial media sebagai media promosi usaha yang dilakukan, memberikan diskon kepada pelanggan yang sering melakukan pembelian maupun jasa servis yang ada di bengkel tersebut. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.